Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dengan tema pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil yang terkena anemia. Nah, adapun tujuan saya untuk melakukan penyuluhan gizi ini adalah untuk memberikan edukasi, memberikan konsep-konsep baru, memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil yang terkena anemia, betapa pentingnya kebutuhan gizi yang mencukupi, gizi yang seimbang, pola makan yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu saja sering kita dengar atau muncul di pikiran kita tentang gizi. Nah, bagaimana sih penata laksanaan gizi yang baik pada ibu hamil yang terkena anemia? Bagaimana sih gambaran pola makanan yang sehat kepada ibu hamil yang terkena anemia? Apa sih faktor risiko sehingga ibu hamil rentan terkena anemia? Nah, baik, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai kenapa terjadi anemia pada ibu hamil. Nah, pasti sering muncul pertanyaan, kenapa sih ibu hamil sering terkena anemia? Padahal sebelum dia hamil, dia tidak sering terkena anemia. Nah, hal ini disebabkan oleh ibu hamil tersebut kurang asupan gizi, terutama zat besi. Nah, karena kebutuhan zat besi pada ibu hamil itu terus-menerus meningkat sesuai dengan pertumbuhan atau usia kehamilan pada ibu hamil tersebut. Nah, apa sih itu zat besi? Zat besi itu adalah zat gizi penting untuk membentuk hemoglobin seperti protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke jaringan dan seluruh organ tubuh kita. Nah, meningkatnya selama kehamilan itu jumlah darah dalam tubuh ibu itu meningkat sampai 50%, lebih banyak dibandingkan saat ibu tidak hamil atau dalam kondisi normal, sehingga ibu hamil itu sangat membutuhkan zat besi yang membentuk hemoglobin untuk melindungi kenaikan volume darah ibu. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi perkembangan janin ataupun plasenta pada ibu. Apa saja komplikasi yang sering terjadi pada ibu hamil yang terkena anemia? Komplikasi yang sering terjadi itu pada komplikasi persalinan seperti kelahiran bayi yang prematur, berat badan bayi yang rendah, kelainan pada janin seperti abortus, integrasi rendah, mudah terjadi pendarahan. Nah, apa sih penata laksanaan gizi pada ibu hamil yang terkena anemia itu? Tenaga kesehatan dapat melakukan penata laksanaan gizi dengan cara itu menentukan jumlah kalori dari jenis gizi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi pada ibu hamil yang terkena anemia. Ketidakpatuhan akan penata laksanaan hal tersebut ini yang meliputi jumlah, jadwal, dan jenis makanan yang dikonsumsi itulah merupakan salah satu faktor penghambat untuk tercapainya tujuan pengobatan anemia pada ibu hamil. Nah, zat besi itu apa sih? Nah, zat besi itu adalah zat gizi yang penting untuk membentuk hemoglobin seperti protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh jaringan, ke seluruh organ tubuh kita. Nah, selama masa kehamilan, jumlah darah dalam tubuh ibu hamil itu meningkat sampai 50%, lebih banyak dibandingkan keadaan tubuh ibu itu dalam keadaan normal atau sebelum ibu itu hamil. Sehingga ibu hamil itu memerlukan banyak zat besi yang membentuk hemoglobin untuk menyeimbangkan kenaikan volume darah pada ibu. Selain itu juga untuk membentuk atau memenuhi kebutuhan zat gizi pada perkembangan janin dan plasenta ibu. Tetapi sayangnya kebanyakan ibu hamil itu tidak menyadari bahwa pentingnya kebutuhan zat besi yang diperlukan tubuh, terutama pada trimester 2 dan trimester 3. Karena pada semester itu saat kebutuhan tubuh akan sel darah merah itu sangat meningkat drastis. Nah, jika berada dalam kondisi yang tidak normal ataupun kekurangan zat besi, tentulah maka berisiko mengalami anemia yang berat atau anemia yang akut. Adapun tanda dan gejala-gejala anemia pada ibu hamil, yang pertama itu adalah keluhan yang lemas, muka ibu atau tubuh ibu yang terlihat pucat, mudah pusing, sementara tensi ibu tuh dalam batas yang normal. Nah, itu patut dicurigai bahwa ibu tuh mengalami anemia defisiensi. Maka ibu hamil yang mengalami nutrisiasi akan cepat merasa kelelahan, sering pusing, matanya berkunang-kunang, lidahnya luka, ataupun nafsu makannya itu menurun. Nah, sehingga konsentrasi hilang. Apalagi
pada ibu hamil yang nafasnya pendek itu merupakan anemia yang sudah akut atau anemia yang sudah parah, dan juga keluhan mual, muntah lebih hebat pada hamil saat ibu hamil muda seperti itu. Adapun jenis-jenis makanan yang dianjurkan untuk menambah darah pada ibu hamil seperti bayam, brokoli, buah-buahan, daging, seperti ikan, seperti itu. Ibu hamil tuh rentan mengalami anemia tuh dikarenakan mereka mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, dan disarankan sebaiknya ibu tuh mengatasinya dengan pola makan yang baik, salah satunya dengan mengonsumsi makanan penambah darah. Seperti dalam karbohidrat, dibutuhkan karbohidrat untuk ibu hamil seperti beras merah. Nah, beras merah ya itu gandum utuh atau roti gandum, sayuran, kentang, jagung, wortel, brokoli, bayam, dan sawi, buah-buahan seperti apel, mangga, jeruk, kacang-kacangan seperti kacang kedelai atau kacang merah. Terus setelah karbohidrat itu ada lemak. Agar kebutuhan lemak terpenuhi pada ibu hamil itu disarankan untuk mengonsumsi sekitar 67,3 gram pada ibu hamil usia 30-49 tahun, mengonsumsi 26,3 gram per hari pada ibu hamil yang berusia 30-39 tahun. Pilihlah sumber nutrisi ibu hamil yang mengandung lemak sehat seperti ikan salmon, buah alpukat, dan dari kacang-kacangan. Protein. Nah, protein merupakan jenis makanan tinggi protein untuk ibu hamil itu. Yang pertama itu adalah memperkuat atau membentuk tulang dan otot dalam tubuh ibu hamil, seperti kacang, dagingan. Kacang itu seperti kacang polong, almond, kedelai, telur, gandum, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada serat. Jenis makanan yang berserat yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil itu adalah sayuran berwarna hijau seperti bayam, brokoli. Nah, hal ini buah-buahan seperti buah pepaya, buah pir. Nah, karbohidrat kompleks seperti beras merah dan jagung, kacang-kacangan yang berserat tinggi seperti almond. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dari anemia ataupun penambah darah dari ibu yang mengalami anemia. Seperti itu, mungkin itulah dapat saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Semoga penyuluhan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa merubah pola makan kita menjadi pola makan yang baik, gizi yang terpenuhi, terutama kebutuhan gizi pada ibu hamil sehingga ibu hamil tidak terkena anemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.